Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas matematika ekonomi. Di sini kontrak perkuliahan pertemuan 1 kita pembahasan kontrak perkuliahan, kontrak penilaian, kemudian materi sedikit tentang fungsi permintaan. Pertemuan yang kedua itu fungsi permintaan, pertemuan ketiga fungsi penawaran, pertemuan yang keempat fungsi konsumsi, pertemuan yang kelima fungsi biaya, pertemuan keenam bunga tunggal, kemudian pertemuan yang ketujuh bunga majemuk, pertemuan 8 UTS, pertemuan 9 diskonto, pertemuan 10 nilai akhir, pertemuan 11 nilai tunai, pertemuan 12 perhitungan jumlah akhir tabungan, pertemuan 13 perhitungan besar tabungan setiap periode, pertemuan 14 perhitungan waktu atau lamanya menabung, pertemuan 15 kita membahas anuitas, dan pertemuan 16 adalah UAS. Di sini kontrak penilaian, daftar hadir ditambah kuis, beri nilai 10%, tugas 30%, keaktifan 20%, UTS 20%, dan UAS 20%. Langsung saja di sini pembahasan tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, di sini ada dua fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Kemudian nanti kita membahas definisi, faktor yang mempengaruhi, kemudian rumus, contoh soal dan pembahasannya, dan kemudian cara menentukan kurva dan latihan soal. Nah, di sini ada berbagai macam kasus, diantaranya salah satu kasus di sekitar kita yaitu antrian kelangkaan LPG 3 kilo. Dalam ilmu ekonomi, kenaikan harga dan kelangkaan disebabkan oleh permintaan dan penawaran yang tidak seimbang. Nah, kemudian fungsinya, fungsi permintaan, definisinya yaitu jumlah keseluruhan barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Nah, kemudian faktor-faktornya diantaranya yang pertama, harga barang itu sendiri, kemudian harga barang lain yang terkait, adanya tingkat pendapatan, kemudian selera masyarakatnya bagaimana, kemudian jumlah penduduknya, dan prediksi konsumen tentang kondisi pada masa mendatang. Nah, sedangkan penawaran yaitu kesediaan penjual untuk menyerahkan berbagai barang pada tingkat harga dalam waktu tertentu dan keadaan tertentu. Nah, di sini ada beberapa faktor. Yang pertama harga. Di sini ada harga barang itu sendiri, kemudian harga barang lain yang terkait, kemudian biaya produksi, tingkat teknologi, jumlah produsen, kebijakan pemerintah yaitu adanya pajak dan subsidi, kemudian adanya faktor alam dan prediksi produsen tentang kondisi pada masa mendatang. Nah, di sini ada rumus umumnya fungsi permintaan dan fungsi penawaran yaitu P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1 sama dengan H dikurangi H1 dibagi H2 dikurangi H1. P itu sendiri adalah harga, sedangkan P1 yaitu harga yang diketahui yang pertama, P2 harga yang diketahui kedua. Sedangkan H itu permintaan atau penawaran, H1 permintaan atau penawaran yang diketahui pertama, H2 permintaan atau penawaran diketahui yang kedua. Nah, di sini ada rumus fungsi permintaan dan fungsi penawaran, yaitu fungsi permintaan harga barang dengan jumlah barang yang diminta berbanding terbalik, di mana P sama dengan A dikurangi B kali H atau H sama dengan A dikurangi B kali P. P itu sendiri harga barang per unit yang diminta, H adalah jumlah banyaknya barang yang diminta, A itu konstantanya,
B itu kemiringan atau gradiennya. Sedangkan fungsi penawaran adalah harga barang dengan jumlah barang yang diminta berbanding lurus, yaitu P sama dengan A ditambah B kali Q atau Q sama dengan A ditambah B kali P. Nah, di sini keterangannya P sama dengan harga barang per unit yang ditawar, Q itu jumlah banyaknya barang yang ditawar, A itu konstantanya, B itu kemiringan atau gradien. Oke, dari sini penjelasan tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.